Nah, jadi gitu ya teman-teman. Apakah materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat dipahami? Paham, Bu. Dapat dipahami ya, bagus, baik sekali. Nah, karena masih ada waktu yang tersisa nih, coba deh Ibu mau ngobrol dulu nih sama kalian. Ibu mau tanya, di sini ada yang pernah lihat gak sih di e-commerce gitu, kayak handphone-handphone murah atau perangkat-perangkat lainnya yang dijual dengan harga di bawah rata-rata? Coba boleh nih diceritain. Ada yang pernah nemu gak? Saya Bu, ada waktu di Shopee ngeliat iPhone boba. Kan biasanya dijualnya belasan juta ya. Tapi dia tuh jualnya cuma kayak sejutaan. Kayak mana seri terbaru Bu bobanya. Tetap juga saya pernah nemu yang murah gitu. Itu bisa ya Bu? Iya sama, aku juga begitu. Nah, wah ini nih berarti kalian sering belanja-belanja online ya. Nah, coba nih teman-teman coba ada yang tahu nggak sih kenapa harga-harga gadget itu bisa sampai turun banget dari harga aslinya? Karena ini Bu, mereka jual gadgetnya itu yang gadget bekas juga bukan sih Bu? Nah, kalau menurut Salma tadi itu gadget bekas ya. Coba Angelin. Kalau yang Angelin baca waktu itu di e-commerce itu deskripsinya apa? Gadget bekas atau apa? Di deskripsi itu tulisannya refurbished Bu. Oh, refurbish ya. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu gak sih apa itu barang refurbish? Waktu itu saya sempat googling katanya refurbish itu HP yang rusak dibenerin lagi, Bu. Tapi emang boleh ya kayak gitu? Nah, bener ya teman-teman. Jadi refurbish itu jadi kayak gadget yang sebetulnya dia nggak sesuai sama standar pabriknya ya. Jadi seharusnya itu tuh nggak lolos quality control, tapi dia masih bisa kejual tersebarluaskan ke konsumen. Nah, tapi karena udah tersebarluaskan karena mereka itu nggak lulus kontrol, jadi gadget ini tuh dibalikin lagi nih ke distributornya. Nah, dari distributornya ini yang gadget-gadget yang dibalikin ini biasanya di apa ya, di kayak didaur ulang gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya ya ada yang dibilangnya ininya nggak jalan, nah itu tuh diganti-ganti sama distributornya. Nah, makanya kenapa gadget-gadget itu bisa murah. Nah, biasanya itu buat gadget-gadget yang refurbish ini, komponen-komponen di dalamnya juga yang digunakan untuk didaur ulang itu biasanya nggak ori nih, makanya dia dijual murah banget ya, kayak tadi kata Angelin tuh dari belasan juta jadi sejutaan. Nah, terus nggak cuma HP tapi gadget lain kayak komputer, terus laptop juga banyak sekarang yang udah ngeluarin versi refurbish-nya. Iya, boleh Tiara. Terus Bu, kalau kita nggak tahu nih, kalau ternyata laptop atau komputer yang kita beli itu refurbish, itu bakalan gimana ya Bu? Apa bakal ngaruh sama pemakaian kita nantinya? Izin menjawab Ibu. Jadi kalau menurut saya ngaruh deh kayaknya ya. Jadi soalnya waktu itu tuh kakak aku kan pernah punya yang refurbish itu. Nah terus habis itu jadi kayak gampang panas gitu. Terus baru beberapa bulan pemakaiannya juga suka nggak jelas deh. Suka tiba-tiba kayak remote respon gitu nggak bisa buka aplikasinya. Berarti separah itu ya, Sal? Wah, gimana tuh? Teman-teman ada yang punya pengalaman lain nggak nih tentang refurbish ini?
Saya sih nggak tahu ya Bu, punya saya refurbish atau enggak. Tapi waktu itu kakak saya sempat beli laptop di temennya, tapi harganya murah Bu, sama kayak refurbish ini. Tapi buat laptop itu saya lihat nggak ada kendala Bu di kakak saya, makanya aman-aman aja. Nah, berarti ini ceritanya ada dua versi ya. Ada yang satu itu jadi aneh banget, ada yang satu baik-baik aja. Nah, jadi sebenarnya buat kendala dari gadget itu sendiri, itu tergantung pemakai sebelumnya ya, teman-teman. Bisa jadi laptopnya atau gadgetnya itu udah dibetulin di dealer resminya, baru dijual lagi, atau dia ganti sama yang merek-merek gak ori, atau dia bisa aja nggak dibenerin sama sekali gitu ya, tapi langsung dijual lagi. Nah, gitu. Nah, itu pengaruh banget ya komponen-komponennya yang KW sama yang ori itu, karena biasanya yang KW itu emang lebih cepat rusak. Nah, jadi kalau misalnya kita emang mau benerin sesuatu, emang lebih baik kita jangan tergiur sama harga yang murah gitu ya. Daripada ngeluarin 2 kali gitu kan, 3 kali, lebih baik kita ngeluarin sekali ya walaupun agak mahal, tapi awet. Nah, makanya nih teman-teman, hari ini Ibu ajak kalian untuk mengenali perangkat-perangkat yang digunakan untuk menyusun gadget, terutama komputer ya. Nah, supaya kalian juga nantinya dapat paham nih permasalahan yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari. Nah, nah, kalau sudah terlanjur membeli perangkat refurbish, itu gimana, Bu? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Iya, boleh, Tiara. Izin menjawab Bu, mungkin kita harus bisa lebih teliti ya Bu dalam merawatnya. Syukur-syukur kalau punya uang lebih buat beli perangkat baru nantinya. Tapi kalau nggak ada uang juga kita bisa atur sendiri. Mungkin dari ganti perangkat urgentnya kalau rusak, terus batasi waktu penggunaan biar perangkatnya nggak overheat, panas gitu seperti milik kakaknya Salma tadi yang dia bilang. Nah, betul nih, Tiara. Hebat banget ya nih anak-anak Ibu. Nah, coba teman-teman di sini ada yang mau nambahin lagi gak nih tentang perangkat refurbish ini? Nah, karena tidak ada yang mau menambahkan lagi ya, maka Ibu anggap hari ini cukup. Nah, kalau sudah cukup, bentar bingung. Karena tidak ada yang mau menambahkan lagi, mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya dalam kelas ini. Ibu senang banget karena kalian sudah aktif sekali saling bersaut-sautan dalam menjawab ya. Semangat terus teman-teman. Semangat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.